Selamat malam buat kamu yang sudah meluncur menuju kasur, atau mungkin sudah terlanjur akan tidur, atau bahkan kamu sudah dalam kondisi mendengkur. Cerita ini akan sengaja gue upload menjelang tidur, biar lo gak overthinking dengan masalah hidup yang rumit dan kompleks. Gue Eki dari Iki Sharing. Salam hangat dari gue. And start living by sharing, because sharing is caring. Dengan sebuah wacana yang akan membawa lo menuju alam mimpi. Toxic relationship adalah hubungan yang gak sehat dan ngerugiin salah satu atau kedua belah pihak yang terlibat. Dalam toxic relationship ada pola perilaku yang merugikan, kayak kekerasan fisik atau emosional, manipulasi, pengendalian berlebihan, sikap posesif, dan sikap tidak menghargai batas-batas pribadi. Di dalam toxic relationship seringkali ada ketidakseimbangan kekuasaan dan kontrol antara pasangan. Ya mungkin kalau lo ngerasa kok gue seperti dikekang, kok gue ngerasa kayak dikandeliin, ya mungkin itu udah masuk salah satu ciri ya ketika lo berada dalam hubungan yang toksik. Katakanlah mungkin salah satu pihak cenderung menguasai dan mendominasi hubungan, sementara yang lain ngerasa terjebak gak berdaya. Hubungan semacam ini tuh bisa nyebabin trauma, stres, dan penurunan kesejahteraan secara keseluruhan. Penting diingat juga bahwa toxic relationship bukanlah hal yang sehat dan gak seharusnya diterima. Jika lo atau seorang yang lo kenal berada dalam situasi ini, penting banget buat nyari bantuan atau dukungan ya, baik dari teman, sahabat, keluarga, atau siapapun itu. Kemudian muncul beberapa pertanyaan ya. Emang perilaku yang sering dikaitkan dengan hubungan yang toksik itu apa aja sih? Ya mungkin di sini gue bakalan nge-explore ya. Ada beberapa poin yang ini udah masuk dalam wacana toksik dalam sebuah hubungan. Yang pertama adalah kekerasan fisik atau emosional. Maksudnya adalah tindakan-tindakan agresif secara fisik, kayak memukul, menendang, atau menyakiti pasangan. Ya intinya berhubungan dengan fisik. Kemudian kekerasan emosional itu mencakup penghinaan, ancaman, pelecehan secara verbal, atau manipulasi emosional yang merugikan. Jadi lo harus memang benar-benar sadar ya ketika memang ada indikasi yang tadi gue sebutin. Contoh kayak misalkan ada pelecehan secara verbal, dasar pelacur, dan juga bla 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 bla. Itu cuman satu ya contoh ya, mungkin dari salah satu pelecehan secara verbal. Yang kedua contoh misal dasar lu tepos dan bla 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 bla. Itu menyakitkan bro. Dan ya seenggaknya itu bisa menyakiti orang yang lo ajak bicara. Kemudian poin yang nomor 2 itu selain dari kekerasan fisik dan emosional, ada yang disebut dengan pengendalian dan juga pemaksaan. Dalam artian salah satu pihak dalam hubungan ini seringkali nyoba buat ngendaliin pasangan, ngatur kehidupan mereka, membatasi interaksi dengan orang lain, atau membatasi kebebasan individu. Ini bisa berupa pengawasan secara berlebihan, pelarangan bertemu dengan teman atau keluarga, atau mengontrol keputusan finansial. Ketika lo dalam satu momen, semisal lo dilarang untuk pergi bersama teman-teman lo. Mungkin ini kasusnya cewek ya, yang mana ketika si cewek ini mau pergi dengan teman-teman cowoknya, kan ada tuh kadang si cowoknya tuh yang ngelarang. Dan menurut gua ini adalah hal yang gak bisa diterima dengan layak. Karena kenapa? Yang menerima hubungan itu tidak selayaknya bersikap seperti itu. Karena bagaimanapun juga ya kebebasan individu tetap menjadi nomor satu. Seperti itu.
hal berikut lainnya itu adalah manipulasi. Artinya pasangan yang toksik itu sering menggunakan manipulasi untuk mencapai tujuan mereka. Mereka mungkin memanipulasi emosi pasangannya, memainkan perasaan mereka, atau menggunakan informasi pribadi. Ini agak sedikit menarik sih. Gue dulu pernah dicurhatin temen gue yang cewek. Ketika pada suatu momen dia itu dimintain KTP, dimintain kartu keluarga, intinya data pribadi dia lah, untuk mendaftar di salah satu platform pinjaman online. Nah karena ini menurut gua enggak worth it gitu, ya ini udah masuk manipulasi. Karena ya dia sampai minta data pribadi bos, sedangkan yang kita bicarakan dari tadi adalah mengenai privasi atau batas-batas pribadi. Ya ini salah satu contohnya juga. Dan selain dari perilaku manipulasi, ada hal yang memang ini udah masuk dalam indikasi toksik ya, yaitu apa? Perilaku posesif yang berlebihan. Karena bagi gue sesuatu yang berlebihan itu jelas gak bagus. Kalau memang dia posesif secara pada porsinya ya bagus, tetapi kalau udah masuk berlebihan jelas ini udah gak sehat. Dan ini adalah salah satu tanda hubungan yang toksik. Pasangan mungkin ya bolehlah cemburu, tetapi jangan sampai dia cemburu secara gak sehat, membatasi interaksi dengan orang lain, atau terus menerus memantau kegiatan lo. Kayak akun Instagram lu dipegang dia, akun Facebook lu dipegang dia kalau lu main Facebook, atau sampai WA lu itu di cloning sama dia. Kan jelas itu ya apa ya, itu udah berlebihan banget dalam sebuah hubungan. Dan di poin awal tadi gue kan nyebutin ada ya mungkin salah satu dominasi atau ketidakseimbangan kekuasaan. Bukan kekuasaan sih, lebih ke kayak yang mungkin mengontrol hubungan gitu. Hubungan toksik juga sering ditandai dengan ketidakseimbangan kontrol yang signifikan. Jadi salah satu pihak itu cenderung menguasai dan mendominasi pasangan, sedangkan pasangan yang lain itu ngerasa terjebak dan gak berdaya sama sekali. Dan lo harus ingat kalau perilaku-perilaku ini dapat menyebabkan kerusakan emosional dan psikologis yang serius pada individu yang terlibat. Jika lo ngerasa berada dalam hubungan yang toksik, itu gue saranin deh buat kalian untuk cari bantuan, dan ya kalian nyari orang buat bisa ngelindungin diri kalian. Dan kalau kalian mungkin sekarang udah terjebak dalam hubungan yang toksik, atau ya terlanjur sudah berada dalam jurang ini, mungkin gue bakal ngasih beberapa langkah ya, atau cara kita ngadepin pasangan kita yang toksik. Dan menghadapi pasangan yang toksik ini juga bisa jadi situasi yang sulit dan juga kompleks ya. Makanya ya semoga aja ini bisa ngebantu lo. Langkah pertama yang harus lo lakuin adalah kenali dan pahami tanda-tandanya. Penting untuk mengenali tanda-tanda hubungan toksik dan menyadari bahwa perilaku tersebut itu memang benar-benar gak sehat. Karena ketika kita mengetahui bahwa kamu berada dalam hubungan yang gak sehat, nah secara gak langsung kamu akan tahu langkah-langkah berikutnya. Langkah kedua adalah tetapkan batas-batas pribadi. Maksudnya gimana? Kenapa hal ini menjadi penting? Kenapa hal ini harus banget ketika kita menghadapi hubungan yang toksik? Karena dengan menetapkan batas-batas yang jelas tentang perilaku apa yang dapat diterima dan tidak dapat diterima dalam hubungan, itu bisa menjadikan lo lebih tegas gitu, bisa ngejadiin lo lebih terbuka dengan apa-apa aja sih yang boleh dan ya apa-apa aja yang gak boleh dilakuin dalam sebuah hubungan.
Langkah ketiga adalah lakukan komunikasi yang efektif. Cobalah lo berkomunikasi dengan pasangan lo secara terbuka dan jujur tentang gimana lo ngerasain hubungan kalian. Sampaikan ke dia dengan posisi yang tenang dan tanpa saling menyalahkan, tetapi tetap teguh dalam mengungkapkan kebutuhan dan batasan lo. Prioritaskan kesejahteraan lo dulu. Jadi jaga dulu tuh kesejahteraan lo sebagai prioritas utama. Fokus pada perawatan diri, termasuk ngejaga kesehatan fisik dan ya mental lo juga. Pertimbangkan untuk ngambil langkah-langkah buat ngelindungin diri lo jika lo berada dalam bahaya atau ya mungkin kekerasan. Mungkin hal terakhir nih bisa jadi sebuah langkah adalah pertimbangkan untuk nyari bantuan profesional jika situasinya sangat bahaya atau nggak dapat diatasi sendiri. Penting untuk mencari bantuan dari profesional seperti kayak konselor atau terapis. Jadi mereka itu dapat memberikan dukungan, bimbingan dan juga strategi yang lebih spesifik dalam menghadapi situasi yang lo alamin. Atau yang mungkin sebelum ke ranah profesional, lo bisa cerita ke temen lo, ke sahabat lo, ke keluarga lo, atau orang-orang yang ya dekat dengan lo, karena gue yakin mereka juga pasti ya bisa memahamin diri lo. Oke, mungkin itu doang untuk hari ini, dan semoga kalian bisa nyaman ya dengan hubungan kalian. Kalian bisa tetap terus dengan pasangan kalian sampai ajal memisahkan. Ketika memang di sana ada toksik, ya secepat mungkin kalian bisa mengobatinya. Gua Iki dari Iki Sharing. Seperti biasa, start living by sharing because sharing is caring. Sampai jumpa di topik selanjutnya. Bye bye.